Ya pemirsa, saat ini kita akan membantu seorang ibu-ibu ya dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta, pengen mencari suaminya. Dan ini udah lumayan lama mereka berpisah ya, dari tahun 98 tepatnya. Umurnya sudah 55 tahun, namanya Ibu Ambar. Dan dia membawa seorang anaknya namanya Ranti, umurnya kurang lebih 20 tahun. Jadi tahun 96 kalau nggak salah suaminya itu pergi ke Jakarta, betul ya? Iya, buat kerja. Buat kerja, dan 98 semenjak kerusuhan itu nggak ada kabar sama sekali. Nah ini kan waktu itu tahun 98 tuh kerusuhan di mana-mana ya. Dan semenjak itulah suaminya nggak ada kabar sama sekali. Udah cari kemana-mana, nggak ketemu. Coba datang ke Jakarta juga udah pernah dia. Iya, Dan ini iya 99 dia ke Jakarta dan sekarang dia mencoba minta bantuan sama kita. Nah saat ini kita janjian ketemuan di daerah Hang Tuah, Jakarta Selatan ya, Iya. dekat Blok M sana ya. Di Dia makan. di tempat makan karena katanya dia baru aja datang dari Surabaya dan lagi makan di sana. Ibu rumah tangga 55 tahun, ditinggal sama suaminya. Otomatis suaminya juga umurnya sama atau bahkan lebih tua. Nah, kenapa di usianya sudah tua ini kok pergi ninggalkan istri dan anaknya? Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Halo Ibu. Halo. Oh, Ibu sehat? Jam berapa tadi datangnya? Ya, gara-gara 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu ya. Sambil makan aja. Kamu mau makan apa? Nih mau. Bu, pesen satu bakso Bu ya. Dali. Sama jeruk Bu ya. Anget ya, Bu? Anget aja. Ya. Nah, sampainya di sana, ini mukanya kelihatan capek banget. Ya. Mukanya kucel ya, anaknya juga kelihatan lelah sekali. Ya, maklum mereka naik kereta datang dari Surabaya ke Jakarta. Ini bisa cerita Ibu? Sama. Bisa ya. Ya, jadi ini kan sebenarnya kita pengen tahu kronologisnya seperti apa Ibu. Sampai Ibu ada ke Jakarta, terus suaminya udah berapa lama pergi ninggalinnya. Ya, terus dalam rangka apa suaminya ini datang ke Jakarta? Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Tahun 96 tuh suami saya dapat tugas dari 96 kantornya, iya, di kerja di asuransi, Mas. Asuransi ya. Ya, tahun 97 itu masih sering telepon, ngasih kabar, tuh ya. Nah, di bulan Juli 98 suaminya ini tiba-tiba nggak ada kabar. Nggak pernah pulang, nggak pernah ngirim uang, menghilang ada kabar begitu saja. Kalau kita review ulang, tahun 98 itu pernah terjadi kerusuhan di mana-mana. 98 itulah yang ada kerusuhan itu, Mas. Mulai bulan Juli kalau nggak Agustus itu udah nggak ada komunikasi lagi, udah jarang pulang. Padahal 97 tuh dia sering pulang. Waktu kerusuhan dia ada di Jakarta. Jakarta. Waktu itu dia lagi ngapain waktu ada kerusuhan itu? Dan waktu kerusuhan, Bu Ambar ini sempat nelpon sama suaminya, menanyakan keadaannya, bagaimana kondisinya, bagaimana keamanannya. Suaminya bilang aman. Juli, Agustus itu dia masih bilang, saya di Jakarta baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, begitu Juli mau Agustus 98 tuh udah benar-benar nggak ada beritanya. Maaf, itu dia tinggal di Jakarta sama siapa Ibu? Tahun 96 itu. Nah, dia di asrama, makanya dulu saya pengen ikut karena ini masih bayi. Jadi saya nggak dikasih ikut, Mbak. Asrama. Iya. Sama itu saya sama dari tempat kerjaannya dia. Iya.
Jadi saya nggak dikasih ikut, makanya ya udah saya nggak ikut ke Jakarta. Jadi tahun 2000 saya coba cari sampai ke kantor, terus rumah-rumah teman-temannya juga udah pada pindah, udah malah ada yang pulang kampung, tapi kok suami saya nggak pulang. Untung nggak ngerti mesti gimana, makanya saya minta tolong gimana caranya supaya bisa ketemu suami saya. Kalau keluarganya sendiri bagaimana ibu, keluarganya dari suami? Keluarga dari suami malah rumahnya udah jadi minimarket, nggak tahu di mana dia, Mas. Jadi semenjak tahun 98 kerusuhan itu, keluarganya ini nggak tahu pindah kemana. Ya, mungkin dampak dari kerusuhan keluarganya juga pindah nggak tahu kemana. Jadi lost contact sampai saat ini. Fotonya ada, foto terakhir. Ada sama anak saya. Ibu Surabayanya di mana ibu? Saya juga asli Surabaya. Iya, saya di Gubeng, Gubeng Kertasari. Gubeng Masjid, Mas. Gubeng Masjid. Iya, Oh. Ini suaminya ya? iya. Jadi sekarang umur suami ibu sekitar berapa nih? Sekarang dia sekitar 63-an. Ini bapaknya asli Surabaya juga, Bapak? Bapak asli Surabaya? Suami saya iya, Iya, Surabaya juga. Wong Surabaya toh. Surabaya. Ada satu temennya, Mas. Ibu Ambar ini cerita tahun 97, waktu itu ada reuni SMA. Suaminya sama Ibu Ambar datang ke reuni tersebut. Dan waktu itu dia dikenalkan sama teman suaminya, namanya Pak Nasir. Coba aja Mas kita ke Pak Nasir. Siapa tahu Pak Nasir ini tahu di mana keberadaan suami saya. Ibu kenapa nggak datang dulu ke sana sebelum minta bantuan kita? Saya sudah datang Mas, tapi saya lupa, saya nggak tahu jalannya. Saya itu Loh, kalau coba Jakarta ya. kan nggak paham. Kok angel nyarinya? Jalan Ampera. Ampera itu Surabaya, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, Ampera Bu. Iya, Ampera. Nomor piro ya? Aduh, saya kok lali. Pak Nasir, Pak pinggir Nasir. jalan, Omai. Oh iya. Jalan Amperanya nomor 2, Mas. Akhirnya tim coba ngecek alamat rumahnya Pak Nasir yaitu Jalan Ampera. Dia adalah teman SMA-nya Pak Marzuki. Ya, berarti alamatnya Pak Nasir sudah ada. Cuma nanti kita tanya lagi ya, menuju ke sana ya. Ya udah nanti kita minta tolong tim untuk coba cross check dulu ke sana Ibu ya. Iya. Ibu makannya dihabiskan dulu. Ini mau langsung pencarian atau mau istirahat dulu Ibu? Ya gimana ibu? Capek nggak dari Surabaya? Enggak, ini saya sudah 2 jam sudah makan. Udah nggak apa-apa, langsung aja ya. Ya udah. Perjalanan menuju ke rumahnya Pak Nasir. Akhirnya tim coba ngecek alamat rumahnya Pak Nasir yaitu Jalan Ampera. Sampai di Jalan Ampera tim ini kita sebar. Ada alamat itu, cuman Pak Nasirnya kita lagi cross check ini, sebentar lagi kita dikabarin. Oh iya. Ini kita lagi ngecek WA saya nih. Oh ya udah ada ini Bu. Iya, matur nuwun ya, Mas. Benar dengan Pak Nasir. Ini kita udah sampai rumahnya Pak Nasir, kita turun aja langsung ya. Sampai di depan rumahnya Pak Nasir, tiba-tiba Ibu Ambar ini bilang, Mas, saya nggak mau turun ya. Saya enggak mau ribut saya. Itu istrinya itu mesti ngamuk-ngamuk itu. Istrinya tuh cemburu, gak karu-karuan itu. Bojone Pak Nasir Mas. Iya, bojone Pak Nasir itu. Dulu waktu reuni itu saya inget, saya cuma ngobrol basa-basi gitu aja, ngamuk itu. Ya udah akhirnya gua menuju ke rumahnya Pak Nasir. Gua ketok pintunya, di situ keluarlah seorang bapak-bapak. Misi. Ya, permisi. Ini dengan rumahnya Pak Nasir. Oh, iya saya sendiri. Oh, Pak Nasir sendiri? Iya. Saya Mandala Pak dari Antv. Iya. Ibu, kok ibu nggak ikut tadi turun bareng Mandala? Saya males ribut Mbak Meli.
Kok malas ribut? Ini si Leha ini, wah, Leha pokoknya ini tuh istrinya Pak istrinya Nasir. Pak Nasir. Oh. Itu cemburunya tuh setengah mati itu orang. Saya tuh datang ke sini mau bantuin seseorang, Pak. Oh, Iya, namanya Ibu Ambar. Bu Ambar yang saya ingat. Iya, iya. Jadi gini Pak, Bu Ambar yang dulu suaminya adalah teman satu SMA sama Bapak, Pak Marzuki. Ya, iya Pak Marzuki. Iya betul ya. Bener Pak Marzuki, ini saya juga ada fotonya nih Pak. Gue tunjukin fotonya dan dia bilang iya ini teman saya Mas. Gue jelasin, Bapak Marzuki ini sudah dari tahun 98 nggak pulang-pulang Pak. Bapak tahu nggak Pak Marzuki ini? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Iya, atau Bapak mungkin mau ketemu sama Ibu Ambar? Ya gue ngeliat nggak ada istrinya, gue pikir ya udah tua lah mereka, gue pikir nggak mungkin ada apa-apa. Ya udah gue kasih tahu itu Pak di mobil. Mobilnya di mana mobil? Itu Pak. Kalau gitu saya kesana ya. Ambar, Mas Nasir, ya apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana saat? Saya juga sehat, alhamdulillah. Saya tuh nyari Mas Marzuki, Mas. Udah lama nggak ada beritanya. Sama nggak ketemu ta? Ya apa ini? Kok rame begini? Ini belum Pak Nasir menjelaskan semuanya, belum Pak Nasir cerita banyak. Tiba-tiba istrinya Pak Nasir ini keluar. Pas dia lihat ke dalam mobil, ada Ibu Ambar, ada Pak Nasir di situ. Langsung pikirannya berubah, langsung mukanya merah, marah. Lo Ambar. Kamu ngapain kesini? Ayo. Kalau nggak pengen dengerin dulu. Saya tuh nyari suami saya. Kamu jangan asal ngomong aja, mikir. Orang itu nyari suami kamu itu hanya untuk nyari. Masa pengen punya suami? Dijaga mulutnya ya, dijaga mulutnya. Kamu itu yang mesti nggak punya pendidikan dasar. Ibu sabar dulu Ibu. Ibu. Dasar nggak punya aturan. Udah diam kamu, diam. Diam, aku lagi nyari suamiku, bukan nyari suami kamu. Dia bilang dia datang ke sini mau cari suaminya, bukan cari Pak Nasir. Dia cuma minta tolong sama Pak Nasir karena Pak Nasir ini adalah kawannya. Tapi susah. Kalau orang udah cemburu, udah jealous susah. Ributlah Pak Nasir sama istrinya ditenangkan nggak bisa. Akhirnya diajak pulang masuk ke dalam rumahnya. Pikiran nggak maju-maju, Ibu, jangan salah nggak paham. move on kamu tuh. Bisa dia dari dulu suka sama kamu kan? Kamu juga nggak salah juga. Orang kok Kalau dari ribut jadi kayak dulu. begini malah kita nggak bisa minta apa-apa Ibu. Aduh. Dari dulu itu konyol banget. Nah gara-gara ribut tadi ini kita nggak dapat apa-apa. Mau minta tolong Pak Nasirnya malah diomelin sama istrinya. Ribut akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya Bu, jadi kalau begini kan kita nggak dapat apa-apa jadi. Ya makanya saya tadi kan sebetulnya saya sih mau Mas turun, tapi saya tuh udah tahu sikap kampungannya Leha itu. Kalau sama saya tuh ya masih cemburu gitu itu. Padahal saya kan memang nyari suami saya tuh. Saya nggak nyariin suami dia. Kalau saya mau itu udah saya pacarin dari dulu. Ya, yuk kita Aku aja yang nunggu. mulai dari sini. Iya, aku nunggu. Masih di situ, pergi kamu. Nanya nggak suka sama suami saya, masih aja nungguin di Diam, sini. diam kamu. Kon, Nggak suka sama laki orang yang udah kawin. Ibu, juga. sudah Ibu. Oh. Dasar. Ibu, sudah Ibu. 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 Ibu, sudah I
udah bilang sama Pak Nasir sebenarnya saya cuma mau nanya, kira-kira tahu nggak di mana Pak Marzuki? Terus kata Pak Nasirnya, ya apa? Ya, dia malah pengen ketemu sama ibu. Mudah-mudahan ada jalan lain ya Mas Mandala supaya bisa Iya. cepet ketemu gitu, ya apa? Ibu masih ingat nggak mungkin Pak Marzuki ini ada teman yang lain mungkin waktu di reuni itu ibu? Teman dekat selain Pak Nasir? Pas mobil kita mau jalan, keluar dari komplek rumahnya Pak Nasir, nggak lama kemudian ada sebuah motor tiba-tiba malang di mobil kita, nyetop mobil kita. Siapa itu? Hah? Kok ngalangin mobil siapa itu? Ini Nasir tadi. Apa Nasir? Ada Pak, kenapa Pak? Wah, ini bukannya Pak Nasir tadi ya, kok ngikutin motor sih? Ya kenapa Pak? Ada apa? 4 tahun yang lalu, Iya. saya ketemu Marzuki. Di mana Pak? Di Pegangsaan Timur, nomor 96. Oh. Dia usaha pencucian motor dan mobil, Oh, di Pegangsaan Timur nomor berapa? nomor 96. Oh, 96. coba aja. Bapak pernah janjian di situ waktu itu? Saya pernah diajak diantar ke sana. Oh gitu. Dia punya usaha itu, yang punya dia itu ya? Kalau nggak salah yang punya dia. Oh iya. Matur nuwun ya Mas. Ya, Matur iya, nuwun, iya. mudah-mudahan Pegangsaan Timur nomor 96. 96. Kayaknya mau ngasihin info deh. Oh jadi Bapak pernah datang ke Pegangsaan Timur itu? Iya. Dan itu usahanya Pak Marzuki? Kenapa ini? Ada apa ini? Apa karena kasihan sama Ibu Ambar? Atau karena ada harapan dengan Ibu Ambar? Iya ini Bar. Ini nomor telepon saya. Oh, iya, Kalau matur ada apa-apa, matur nuwun telepon Mas. saya. Iya, matur nuwun Mas. Saya bisa bantu. Iya, matur nuwun. Mudah-mudahan suamiku cepat ketemu ya Mas. Iya. Iya. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Ini anakmu ya, Bar? Iya, ini Ranti. Iya. Cantik ya. Udah dulu ya, Bar ya. Matur nuwun ya Mas. Dapat alamat tempat usaha steam motor punya Pak Marzuki di daerah Pegangsaan Timur, kita langsung menuju ke sana. Iya, Langsung aja ya? Mas, langsung iya. Iya, kan nggak jauh dari Blok M kan ke Iya. Pegangsaan Timur Pegangsaan Pancoran itu. situ, Iya, nggak jauh. iya. Ya Pak, langsung ya. Ini dia ngasih info kalau dia ketemu sama Pak Marzuki. Apa bukan, aku masih nggak tahu nih. Tadi dia ngikutin gitu, terus nyamperin mobil kita di depan. Coba nanti aku samperin Mandala lagi deh nanya. Pas sampai lokasi steam motor, kita tanya sama salah satu pegawainya, mau ketemu sama pemiliknya. Malam Pak. Ya. Pak, mau ketemu sama yang punya usaha ini bisa Pak? Ada Bapaknya? Oh, di dalam ya? Misi Pak. Iya. Malam Pak. Malam. Ya, saya Mandala. Iya. Dan Pak siapa ini? Dan Pak Haji, Mas. Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Oh Pak iya. Haji, iya. Pak Haji, ini saya mau tanya. Ya. Yang punya ini kan Pak Marzuki ya? Marzuki. Iya. Bukan. Ini udah punya saya. Gue, Ibu Ambar dan anaknya heran. Loh, bukannya pemiliknya Pak Marzuki? Dia pernah ke sini. Dia ngomong sama saya mau buka cucian motor. Dia bilang mau bagi hasil sama saya. Ternyata saya tunggu setahun. Dia nggak ada bagi hasil sama saya. 2 tahun juga begitu. Sampai 3 tahun. Sampean jangan sembarangan. Bodoh saya itu baik loh. Ibu siapa? Saya istrinya. Ini istrinya Pak Marzuki, Pak. Suami Istrinya saya Pak itu Marzuki. baik loh, Pak. Ya Bu, saya udah lama Bu sama dia. Dia saya dibohongin Bu. Nggak mungkin, sama jangan sembarangan. Ya Ibu kalau nggak percaya ya udah dah. Ya sebentar Bu. Ini coba kita klarifikasi dulu Pak. Ya. Ini jadi Pak Marzuki emang bener pernah punya usaha di tempat ini. Pernah dia di sini. Dia yang punya tadinya. Bukan, ini lahan saya, ini tanah saya.
Pak Marzuki yang menjalankan, kita bagi hasil. Tapi selama bagi hasil itu Pak Marzuki tidak pernah jujur. Pak Marzuki tidak pernah memberikan keuntungan selama 3-4 tahun. Pak Marzuki ini berapa? Nah iya ini bener ini. Saya nggak bohong. Kalian jangan ngarang. Suami saya tuh baik. Dia tuh tanggung jawab. Saya ini istrinya loh. Bu, saya udah 3 tahun Bu dibohongi sama dia Bu. Mana hasilnya Bu sampai sekarang? Bucuk, sama itu bohong. Suami saya tuh baik. Dia tuh tanggung jawab. Saya ini istrinya loh, Pak. Ya selama ini kan suaminya selalu tanggung jawab Pak, tidak pernah ada masalah Ibu ya. Ya selama ini kalau ada kerjaan ya kan selalu dikerjakan dengan benar, tidak ada masalah sama sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin difitnah orang atau mungkin ada miskomunikasi, kita juga nggak tahu Pak. Ya terakhir setelah Bapak ambil alih usaha ini Pak Marzukinya kemana Pak? Ya nggak tahu kemana saya. Loh, masa Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Maksudnya Bapak udah nggak hubungan lagi? Sudah nggak hubungan sama dia lagi. Ribut gitu Bapak maksudnya? Ya dia tinggal pergi aja udah nggak tahu kemana. Tapi saya nggak bayar sama saya gimana? Oh dia yang pergi? Iya. Semuanya dia tinggalin ini Pak. Ya saya ambil asetnya semua. Masa sih Pak ditinggalin, kan lumayan asetnya, kok malah ditinggalin? Ya nggak tahu dia pergi kemana. Pak Haji bilang coba aja tanya pegawainya. Pegawainya dulu saya kenal dekat dengan pegawainya karena orangnya juga rajin Mas. Namanya Ali. Dia tinggalnya di Jalan Cempaka nomor 9. Itu rumah karyawannya dia. Coba Bapak tanya ke sana. Rumah karyawan dia? Iya. Yang pernah kerja di sini. Oh berarti dia tinggal di rumah karyawannya? Oh ya nggak tahu saya. Coba dicari ke sana. Oh jadi karyawannya nggak semua Bapak pakai lagi kerja di sini? Enggak. Oh, Bapak outin semua? Iya. Saya pakai karyawan saya sendiri. Sekarang. Ya. Begitu. Nah sekarang Bapak ngasih tahu tempat karyawannya Pak Marzuki ada di situ? Ya mungkin ada di situ. Saya nggak tahu dia di mana lagi. Oh gitu. Ya. Ya udah nanti kita coba ke sana Ibu ya. Ibu nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa, cuman Bapak ini tolong ya Pak, jangan bilang suami saya kayak gitu lagi. Emang kenyataannya begitu Bu, bagaimana? Saya 3 tahun nggak ada apa-apa, mana hasilnya saya? Ya udah Mas, cari aja alamat itu Mas. Iya, makasih banyak Pak ya. Iya Mas. Mohon maaf kalau ada salah Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan ketemu sama Bapak. Gimana Mas? Jadi gini Bu, kadang pencarian itu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya kita kan nggak pernah tahu, kadang-kadang mungkin suami Ibu di mata Ibu baik, tapi ternyata kalau dalam Emang dia baik kok. ya mungkin di setiap pekerjaan kan ada masalah yang kita nggak pernah tahu Ibu. Mungkin seperti ini masalahnya, dia nggak cerita sama Ibu, dia nggak pernah cerita sama Ibu sama sekali. Punya usaha ini steam motor dia nggak pernah cerita. Dia baik, dia pokoknya dia bilang dia punya usaha, dia masih sayang sama saya, dia akan pulang, dia juga sayang sama anaknya, dia bilang saya pasti akan pulang, dia bilang gitu. Bapak pernah bilang tentang usaha ini Ibu sebelumnya? Enggak, dia memang kerja di asuransi itu, tapi dia bilang pokoknya punya penghasilan yang baik, yang bagus. Jadi baik gitu. iya, karena kan memang tidak ada komunikasi bahwa dia misalnya punya usaha kayak gini gitu Mbak. Nah kenapa? Ya kan kalau biasanya kan suami kan harus terbuka sama istri Ibu. Iya atau bahkan minta pendapat gitu. Iya. Dia nggak cerita sama Ibu sama sekali. Enggak, karena kan memang setelah ada kerusuhan itu tidak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi lagi. Ya berarti kan di sini ya mohon maaf suaminya Ibu nggak cerita apa adanya kan? Iya harusnya kan cerita apa adanya. Punya usaha ini lumayan loh Ibu. Tapi kan ini usahanya baru dari 2012 kan? Iya. 2-3 tahun jalan udah lumayan loh. Iya ya. Minimal kan bisa ngasih tahu sama Ibu sering maksudnya sering dikirimin uang nggak sih setiap bulan? Iya dikasih. Dikasih uang juga setiap bulan rutin.
jelekin. Ya bukannya saya jelek-jelekin Ibu, cuman kan saya ngomong realitanya. Tapi dia baik loh Mas Wana, dia baik. Dia selalu dia bilang sayang sama saya. Dia pasti akan pulang. Jadi nggak mungkin saya punya pikiran macam-macam dengan dia. Yang saya heranin cuman kenapa tidak ada kabar lagi. Sampai saya udah cari kemana-mana dan kantornya memang kan sudah tutup gitu. Jadi kalau dia sampai punya usaha ini, saya memang nggak tahu. Ya sudah, kita coba tanya sama karyawannya aja ya. Ya Ibu ya. Yuk kita jalan dulu yuk. Karena alamat kontrakannya nggak jauh di tempat steam motor, kita langsung menuju ke sana. Mana? Yang mana Pak? Yang alamat ini. Oh depan ini ya? Depan ini. Salam. Ya Pak, permisi. Ya, maaf Pak, saya Mandala dari Antv. Bisa ngobrol sebentar Pak kesini Pak. Pak siapa namanya ini? Pak siapa? Pak Ali. Ya, Pak, Bapak dulu pernah kerja di cuci motornya punya Pak Marzuki Pak? Benar. Ya Pak Ali gini, ini saya mau nanya ini ada hubungannya dengan Pak Marzuki. Ini kan istrinya datang jauh-jauh dari Surabaya. Ya ini anaknya. Pak Marzuki ini udah dari 98 nggak ada kabar sama sekali, makanya ini istrinya nyari-nyari. Nah pas buka usaha katanya tahun 2012 ya Pak, 2012 ya? Kaget istrinya. Iya, 2012 itu berarti 5 tahun yang lalu. Ya. Iya. Dia Saya kan udah nggak ada kabar lagi. saya mulai kerja sama Marzuki itu tahun 2012 Bu. Iya. Bahkan selama saya kerja di Marzuki itu Pak Marzuki itu selalu berantem sama anaknya. Anak. Ya Allah, yang benar Pak. Ya Allah, nggak mungkin ya Allah. Tega banget. Anaknya cuma satu. Iya, pengakuan dengan Jamal. Bapak salah mungkin Pak. Ya Allah, nggak mungkin suami saya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu, ayo bangun Bu. Ibu Ambar coba. Dia kaget, dia shock di situ sampai dia jatuh pingsan. Orang yang selama ini suaminya ditunggu-tunggu sudah puluhan tahun, dia tahun 98 sampai saat ini tapi nggak pernah ketemu, dan pas mau ketemu dapat informasi suaminya punya anak lagi. Iya, dia istrinya Pak. Udah dari di Surabaya datang jauh-jauh Pak ke sini Pak, kasihan saya. Astagfirullah. Jadi gini Pak, ini kan lihat kondisi Ibu Ambar ini seperti ini, saya juga nggak tega, jujur saya nggak tega. Tapi ini benar Pak. Benar. Jamal itu anaknya. Iya, benar. Berarti dia menikah lagi dong. Kalau itu saya kurang tahu Pak. Setahu saya Jamal ini anak Pak Marzuki. Nah terus tinggalnya di mana Pak Marzuki ini? Pak Ali bilang saya nggak tahu Mas Pak Marzuki sekarang tinggal di mana. Terakhir saya pernah mengantarkan Mas Jamal ini ke bengkelnya. Coba aja Mas datang ke sana. Selama saya keluar dari bengkel dari pencucian motor Pak Marzuki sampai sekarang itu nggak ada kabar. Bahkan gaji saya yang 3 bulan sama sekali. Makasih banyak Pak ya kalau gitu Pak ya. Ya, makasih. Nanti saya sampaikan kalau ketemu sama Pak Marzukinya. Makasih. Gaji Bapak belum bayar kan? Belum ya, selama 3 bulan. 3 bulan ya. Pak Ali ya? Pak Ali. Ya, ini saya sampaikan Pak ya. terima Makasih Pak ya, Assalamualaikum. Ibu bangun. Kakak ini gimana Ibu? sabar ya, Dek, ya. Ibu. Kecapean. Ibu bangun. Ibu. Gimana ya Pak? Mau Ya. bawa ke rumah sakit? Enggak, kita bawa. Ya, Adik nginep di mana malam ini? Udah tahu. Tahu Kak. Hah? Ibu bangun. Ada saudara Jakarta ini. Ibu nggak tahu. Kok cuma ibu yang tahu. Ya udah, kalau belum ada tempat nginep ya udah biar kita yang nanti yang sediain tempat penginapannya ya. Iya. Ya. Nanti dari kita aja ya. Ya Kak.
Udah nggak apa-apa kok ibu. Ibu cuma kecapean aja. Dia butuh istirahat, kasihan ya. Biar dibubu dulu. Nanti kalau ibunya udah sehat, nanti baru lanjut lagi. Ya. Iya kak. Yang penting adik harus kuat ya. Adik jagain ibu juga. Ya aku bakal jagain ibu kak. Iya. Jangan terus-terusan nangis, ya harus kuat adik juga ya. Kalau ibunya sedih, adiknya harus ngasih semangat biar kuat ya. Sayang sama ibu kan? Sayang kak. Setelah Ibu Ambar ini baikan, dia mulai siuman, dia mulai ingin melanjutkan pencarian. Ya udah, akhirnya kita jemput Ibu Ambar dan anaknya, kita menuju ke bengkelnya Mas Jamal. Kemarin kan kita cuma baru tahu ada anaknya namanya Jamal. Ya, nah kita nggak tahu ini siapa ibunya. Bagaimana kok bisa dia jadi anaknya Pak Marzuki? Ini kan masih perlu proses, Ibu. Iya, saya tahu. Yang saya khawatirkan kondisinya ibu. Tetap saya pengen tetap melanjutkan ini, mencari tahu dia sampai di mana, Mas. Walaupun apa saja hasilnya, ibu tetap mau ketemu. Iya. Walaupun nanti ketemu dengan Pak Marzuki dalam keadaan sudah punya istri, itu nggak masalah. Kalau ibu tetap yakin dengan pilihan ibu, dan ibu kuat untuk ngadapin ini semua, ya sudah, saya akan bantu ibu ya. Tapi ibu nggak usah sungkan-sungkan kalau tiba-tiba ibu pengen berhenti pencarian, nggak masalah ibu. Insya Allah Ya. enggak. Saya tetap harus mencari dia demi anak saya. Kasihan ya. Ya udah, ini kan terakhir kita dapat informasi tentang bengkelnya Jamal, Bu. Oh iya. Iya. Tim sudah menuju ke sana, sudah dapat alamatnya, Ibu. Ya, kita tinggal datang, nanti ketemu sama Jamalnya. Ya, kalau ada Pak Marzukinya, alhamdulillah bisa ketemu sama Pak Marzukinya langsung. Insya Allah. Kuatkan Ibu ya mentalnya, hatinya Ibu. Sabar Ibu, sekali lagi sabar ya. Sabar Ibu. Insya Allah kalau kita sabar, nanti Allah akan selalu bantu Ibu. Amin, amin, insya Allah. Sampai di tempat bengkelnya Jamal, ketemu sama pegawainya, gue tanyalah sekali lagi, bener nggak ini bengkelnya Jamal? Dan pegawainya bilang, oh iya benar, ini bengkelnya Pak Jamal. Nah ini dia bengkelnya. Permisi. Halo Mas. Ya, Mas, mohon maaf ini bengkelnya Mas Jamal nggak? Iya betul Mas. Dengan Mas Jamal? Bukan, Mas Jamal lagi keluar Mas. Oh, lagi keluar. Lagi di situ mungkin juga dikit lagi balik kok. Om bentar lagi balik, iya. Berapa lama Mas kira-kira ya? 15 menit mungkin Pak. 15 menit, kita tunggu aja di sini ya. Kalau Pak Marzuki sering kesini nggak? Pak Marzuki sering kok Pak. Oh sering juga? Oh, tinggal di mana sekarang Pak Marzukinya? Wah kurang tahu kalau untuk tinggal di mana Pak. Kita tungguin di bengkel tersebut dan nggak lama kemudian datanglah seorang laki-laki di bengkel tersebut. Pegawainya bilang, itu Mas yang namanya Mas Jamal. Halo Mas, sorry nggak sebentar. Mandala, iya. Mas ngobrol sebentar bisa? Ada apa ya? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Ini Mas Jamal. Iya saya Jamal. Mas Marzukinya mana? Marzuki yang mana Pak? Mas Marzuki itu suami saya. Ini anaknya. Marzuki Pak. Itu Mas Jamal bener tuh. Iya saya Jamal. Anaknya Mas Marzuki. Begitu gua sebut nama Pak Marzuki, mukanya langsung berubah. Mas Marzukinya mana? Loh, Mas, ini kemana tadi masih hilang juga nih? Hah? Ini kemana coba? Coba. Sebentar ya. Kita di mobil aja Bu. Loh, kenapa ini? Ada apa dengan Pak Marzuki? Begitu gue sebut nama Pak Marzuki, dia langsung risih, dia langsung nggak suka. Dia langsung banting motor itu, dia kabur kencang sekali. Gue panggil tim di situ buru-buru, ayo tim, siapin motor. Gue mau kejar orang itu, Kita kejar-kejaran di situ. Itu dia, itu bro, kejar. Ya itu kenapa ya Bu ya? Kok main kabur gitu ya? Kita belum selesai nanya, ditanya masalah Marzuki, dijawab nggak kenal. Aneh. Makanya. Iya, kayak ada yang ganjel di dia loh.
Kita sempat kejar-kejaran di situ dan nggak lama kemudian gue tangkep dia, ya kan? Gue potong jalannya dan disitulah gue bilang sama dia. Iya bang, Berhenti. Iya. Berhenti. Ada apa lagi nih? Ya, udah berhenti. Iya. Ada apa lagi? Udah, jangan kabur lagi lo. Ya. Lu malah kalau kabur malah menjadi masalah. Masalah apa lagi? Gua Bang? nanya baik-baik di sini. Gua nanya lu kenapa kabur? Matiin. Matiin bisa nggak? Gua nanya sama lu ada masalah apa malah? Tadi kan gua nanya baik-baik. Lu Jamal bukan? Iya, saya Jamal. Hah? Saya Jamal. Jamal kan? Iya. Anaknya Pak Marzuki. Iya benar. Anak Pak Marzuki betul? Memang ada apa dengan Pak Marzuki? Ya saya mau nanya Pak Marzuki itu sekarang lagi dicariin istrinya. Masalah apa lagi nih? Lah makanya gue nanya sama lu. Pak Marzuki itu sekarang lagi tanyain istrinya. Tadi yang lu lihat kan tadi? 2 orang perempuan itu istrinya. Iya, saya lihat. Cuma saya nggak mau ikut campur tentang masalah ini. Enggak, lu anaknya? Anak Iya, dari saya mana anak. ini? Anak kandung atau anak apa? Saya bukan anak kandung. Terus? Ya coba sandar motornya lah, bener. Bar, keluar motor. kontak si Felis supaya datang ke sini. Ajak si. Kuncinya mana? Iya, kau itu kan mau ngomong baik-baik. Lu ngajak ribut atau gimana? Ngomong baik-baik kan kita kan? Saya nggak ngajak ngajak ribut ya. ribut dong. Iya makanya ngomong baik-baik. Kita baik-baik kok di sini. Kita nggak mau ngajak ribut. Nggak ada gunanya kita tuh ribut-ribut. Kau cuma mau nanya Pak Marzuki ada di mana sekarang? Kan saya udah bilang tadi saya nggak tahu. Lu kan anaknya, kamu masa nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Rumahnya di mana? Ya nggak tahu saya. Ini gue nanya lo baik-baik. Susah pertama, bujuk dia, maksa dia susah, sampai kita akhirnya emosi di situ. Lu kenapa tadi libur? Lu kabur kenapa? Ya saya kira kalian penagih hutang, makanya saya kabur. Masa kita pakai antv penagih hutang yang bener aja? Emang Ya kita mungkin aja pakai media. Kamu punya hutang? Iya, bukan saya yang banyak hutang. Siapa yang Marzukinya. dipikir Jamal, gue itu nagih utang sama Jamal karena ada hubungannya sama Pak Marzuki. Ya gue jelasin enggak lah, gue nggak ada hubungan sama utang piutang. Gue cuma minta tolong sama lu, di mana Pak Marzuki? Lu kan anaknya, lu pasti tahu. Ini Mas, ini saya minta tolong nih. Ini saya minta tolong ya. Saya nggak mau cari ribut, saya cuma minta tolong Pak Marzukinya di mana. Kan saya bilang saya nggak tahu. Mudah-mudahan ya. Iya, masuk. Nih targetnya sudah sama Mandala. Oh ya, udah dapat di mana? Aja lu nanti habis masjid masih lurus. Dari masjid Oh. lurus nanti ada gang belah kiri. Oh, oke. Ini mobil bisa kan ya? Ya kita langsung ke sana ya. Mau dia di mana saya nggak tahu, Mas. Dari situ anaknya katanya. Saya bukan anaknya, Mas. Terus dari mana? Feli monitor kan? Iya ada tim nungguin. Tunggu sini ya. Oke. Coba. Lu dari mana? Iya, saya udah bilang saya bukan anaknya. Ya terus apa hubungannya dengan Pak Marzuki? Saya udah bilang Pak Marzuki situ saya nggak tahu dia di mana, Mas. Ya ini intinya masnya maunya gimana? Kok intinya maunya gimana? Kita mau nyari keberadaan Pak Marzuki. Ya gue nanya hubungan lu sama Pak Marzuki apa? Gue nggak ada hubungan sama apa-apa sama dia. Nah katanya, kamu kan anaknya. Lu maunya apa sih? Lu Ini Jamal. lu mau tutupin semuanya? Yang benar dong, kamu kemana? Mas Marzukinya kemana? Gini Bu, asal Ibu tahu aja. Gua nggak mau ada hubungannya lagi sama Pak Marzuki. Gara-gara Marzuki itu, keluarga saya jadi berantakan Bu. Maksudnya apa? Berantakan bagaimana? Laki-laki yang bermodal dengkul doang. Udah hancurin keluarga saya. Pak Marzuki itu nikah sama ibu saya. Dia dulu ngajak ibu saya untuk usaha. Tapi semuanya apa? Nggak ada hasilnya. Bangkrut semua. Nikah? Nikah sama siapa? Sama ibu saya, Bu.
Mungkin udah 3 tahun yang lalu dia nikah sama ibu saya. Kamu jangan sembarangan dong kalau ngomong yang benar. Ini ibu dari tadi ngomel melulu. Ya bagaimana lagi gak ngomel? Saya harus tahu kamu kabur. Ibu tahu nggak? Gara-gara dia, ibu saya jarang di rumah. Saya hidup sendiri. Gak Bapak mungkin. sama ibu saya cerai gara-gara dia. Kamu ngomong jangan sembarangan. Ibu jangan main-main pukul kayak gitu. Maaf mas, maaf Bu ya. Saya lagi sibuk. Mendingan Sekarang kasih tahu aja di mana Mas Marjuki. Kasih tahu saya sekarang. saya nggak tahu Bu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Sabar Bu, Bu. Udah nggak tahu ibu, dia nggak tahu ibu. Sabar dulu. Mas, minggir mas. Ini mas. Bu, bangun Ibu, bangun Bu. Bangun Bu. Ibu astagfirullah Ibu. Bangun Bu. Ibu nggak boleh nangis Bu. Berarti di sini informasinya valid bahwa Pak Marzuki sudah menikah lagi. Syok Ibu Ambar ini, dia nangis. Dia kecewa. Selama ini dia tahun 98 istrinya nggak pernah dinafkahin, istrinya nggak pernah ditelepon sama sekali, dia nggak pernah pulang ke Surabaya, ternyata sudah nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini bapak kamu nak. Bener kan Ibu omongan saya? Bener kan? Ini semuanya sudah kebukti loh. Ibu mau cari apa lagi? Saya harus tahu sampai di mana dan ada di mana Mas Marjuki, gitu aja Mas Mandala. Tadi dia kenapa nggak mau ngomong? Ya dia emang nggak tahu Ibu, dia emang nggak tahu ada di mana. Bohong, dia pasti tahu, dia menyembunyikan sesuatu karena dia kabur. Kalau nggak mungkin dia kabur. Enggak Ibu, dia nggak tahu Ibu. Tadi udah saya paksa juga di sini. Dia kabur karena dia kaget Ibu. Ya, saya udah paksa tadi di sini. Sebelum Ibu datang, saya udah paksa dia. Tapi dia bilang dia nggak tahu. Saya harus cari kebenarannya, saya harus ketemu sama Mas Marjuki. Bagaimana dong Mbak Feli? Iya nggak enak kayak gini. Ya Ibu, ini ganggu jalan raya Ibu. Iya Bu, bangun Bu. Ayo kita di mobil aja Ibu. Ayo aku antar. Subhanallah. Kasihan lihat Ibu Ambar sama anaknya. Hati yang besar dengan keikhlasan dan pengorbanan, tapi dia mau melakukan itu semua buat suaminya. Subhanallah, salut saya. Ya. Tim akhirnya coba rundingan. Coba cari strategi bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang keberadaannya Pak Marzuki. Jadi informasi yang kita dapat ya Pak Nasir. Terakhir kita tuker-tukeran nomor telepon sama Pak Nasir, dan Pak Nasir bilang ke gue dia dapat informasi rumahnya Pak Marzuki. Gue di-WA-in alamatnya, dikasih alamat rumahnya Pak Marzuki. Ya sebentar ya, sebentar. Dapat kabar dari teman-temannya SMA bahwa Pak Marzuki sekarang tinggal di Jalan Mana, Mas? 2, Manggis 2, Kemanggisan, Jakarta Barat. Jalan Manggis 2. Iya. Ya, Kemanggisan, Jakarta Barat. kita ke sana Mas Mandala. Semoga benar. Kita ke sana ya. Langsung aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mas. Malam-malam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas. Pak, kita ke Jalan Manggis 2 Pak ya, nomor Manggisan, Jakarta Barat Pak. Ya, tolong ya Pak ya. Ini ya Bu ya. Iya. Pas sampai rumahnya Pak Marzuki, diketok pintunya. Assalamualaikum, Pak Marzuki. Assalamualaikum. Keluarlah seorang laki-laki yang ternyata Jamal. Loh, kok kamu lagi? Pak Marzukinya mana? Pak Marzuki ini. Pak Marzukinya mana?
Emang kurang jelas lagi Bu, tadi saya ngomong. Ya pokoknya saya mau ketemu Pak Marzukinya mana. Mas, coba jelasin sini deh. Enggak, kita mau ngomong baik-baik ini. Ayo Mas, kamu jelasin. Saya mau tahu Coba jelasin. Pak Marzukinya Coba cepetan jelasin. kemana. Kita dapat informasi Pak Marzuki tinggal di sini kan? Iya. Ayo Mas, coba jelasin. Tadi udah saya jelasin kan. Jelaskan Ngapain apa? lagi? Jelaskan apa? Ini buktinya udah ada di sini kan oleh Pak Marzuki. Mana Pak Marzukinya? Udah ngomong aja Mas. Tinggal ngomong aja udah selesai kok. Udah. Ini kasihan. Saya udah pusing. Mendingan kalian ngomong sama ibu saya. Mana Bu. ibu kamu? Mana ibu kamu mana? Ini nggak tahu Bu. Mendingan ibu Saya jelasin. nyari suami saya. Begitu tahu ini adalah ibunya Jamal, Ibu Ambar ini langsung nggak suka, langsung maki-maki, langsung marah di situ karena dia adalah yang menikah sama suaminya Pak Marzuki. Maki-maki ini ibunya Jamal ini. Pak Marzuki. Saya istrinya Pak Marzuki, Bu. Istri dari mana? Saya istri sahnya. Ya sekarang Marzuki mana? Marzukinya mana? Marzuki udah nggak ada di sini. Ini anaknya mau ketemu. Ibu pengen ketemu besok aja Iya balik dong. lagi. Kok besok malam ini juga? Marzuki! Keluar kamu Ibu Marzuki. ngapain teriak-teriak di sini? Saya mau ketemu dia. Ini loh anaknya mau ketemu. Ibu kalau pengen ketemu bapaknya besok aja. Ngapain masih besok? Sekarang ini juga. Karena sekarang udah malam, Bu. Nggak peduli, saya pokoknya harus malam ini. Saya udah malam, emang ini bukan rumahnya. Bukan, Marzuki udah nggak di sini lagi. Di mana? Pokoknya saya mau ketemu sekarang. Besok, Bu. Nggak bisa. Ibunya Jamal bilang Pak Marzuki sudah nggak tinggal di sini lagi. Lah terus kok nggak tinggal di situ? Bukannya mereka suami istri? Kemana Pak Marzuki? Tinggal sama siapa Pak Marzuki? Atau jangan-jangan Pak Marzuki nikah lagi? Saya mau ketemu sekarang. Ya udah, kalau Ibu pengen ketemu sekarang jangan marah-marah. Ini anaknya mau ketemu bapaknya. Bapak saya. Ya udah, saya antar. Nah pas diajak ke tempatnya Pak Marzuki, masuk ke sebuah gang, masuk ke sebuah lorong yang sempit dan tiba-tiba kita diajak ke sebuah tempat pemakaman. Feeling gue udah gak enak ini. Mana? Marzukinya mana? Ini Marzuki. Astagfirullahaladzim. Marzuki ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata Pak Marzuki sudah meninggal berapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Pantesan Jamal tidak mau cerita banyak, pantesan ibunya tidak mau cerita banyak. Mereka sedih, mereka terpukul atas meninggalnya Pak Marzuki. Coba Ibu Ambar dan anaknya yang tadinya berharap ingin ketemu sama Pak Marzuki ternyata cuma bisa ngeliat kuburannya. Mereka nangis di situ, mereka sedih di situ. Maafkan Bapak ya nak ya. Maafkan Bapak. Kita hanya bertemu dalam bentuk besar ya nak. Akhirnya mereka berdoa di situ, minta sama Allah supaya diberi ketenangan, kedamaian dengan Pak Marzuki ini. Supaya Pak Marzuki diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya dan bisa masuk surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosa. Ya, inilah ya. Dunia ini cuma sementara.
Kalau kita terlalu mengandalkan dunia, kalau kita terlalu berharap dunia, itu sia-sia. Sama seperti kita mengejar bayangan kita. Pernah nggak kita mendapatkan bayangan kita? Pernah nggak kita menangkap atau memegang bayangan kita sendiri? Tidak akan pernah. Sama seperti dunia. Kalau kita kejar dunia, kalau kita kejar cuman kenikmatan sesaat, kalau kita cuman kejar ya fata morgana dunia, itu percuma. Kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ya mungkin waktu itu Pak Marzuki ini pengen ya mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Di Jakarta dia pengen mencari nafkah sebanyak-banyaknya untuk anak istri di Surabaya. Tapi ternyata dia nggak kuat dengan godaan yang dia alami. Akhirnya dia meninggalkan istri dan anaknya, dia menikah lagi di Jakarta. Di Jakarta ternyata hidupnya banyak masalah, ya bermasalah dengan Pak Haji, ya bermasalah dengan Jamal, ya bermasalah dengan yang lain di sini. Ya itulah ya, namanya variasi hidup. Kalau kita tidak berpegang teguh sama agama, maka kita tidak akan bisa mengendalikan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa kita raih hanya dengan mengamalkan agama cara